Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Harusnya kita makin belajar, makin takut sama Allah. Apapun ilmunya, kita sekolah nih harus makin takut sama Allah. Kalau nggak bikin kita takut sama Allah, ada yang salah dengan ilmu yang kita pelajari, atau mungkin caranya, atau mungkin niat kita. Kita hari ini, peradaban hari ini belajar ngapain? Kita sekolah kenapa? Karena disekolahin sama orang tua ya. Buat apa kita belajar? Biar bisa jawab ujian, dapat nilai bagus, biar lulus, dapat ijazah untuk lamar kerja menghasilkan kita uang untuk mencukupi kehidupan, sisanya untuk bersenang-senang. Jadi ilmu untuk bersenang-senang, makanya jauh dari keberkahan. Peradaban hari ini harusnya lillahi ta'ala, karena Allah. Ketika kita niatkan untuk kesejahteraan umat manusia, karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Orang nggak peduli seberapa sukses kita, seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, tapi yang orang pedulikan keberadaan kita, ada manfaat nggak buat orang, kan gitu. Jadi niat dulu harus benar. Kita cari ilmu karena apa? Karena Allah atau bukan? Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tentang ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Kata ilmu berulang sampai 3 kali. Dari ilmu ada 2 kata Iqra, 1 kata qalam, membaca dan menulis, 2:1. Harus banyak baca memang kalau kita mau bangkit. Apa dulu yang dibaca? Al-Quran. Setelah itu baru ayat-ayat yang lain, ayat-ayat semesta, bacaan apapun. Dan syaratnya bismi rabbik, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Belajar berikhlas. Jadi ahlul Quran harus ikhlas, menghafal Quran harus ikhlas. Kalaupun hari ini misalnya tren tahfizul Quran, Masya Allah, syiar Al-Quran dengan musabaqah, dengan perlombaan, itu positif, itu bagus. Tapi jangan sampai kita belajar Quran untuk ikut MTQ. Harusnya ikut MTQ untuk mengasah ilmu Quran. Itu beda. Kalau belajar Quran, hafal Quran, melatih kemampuan bacaan Al-Quran, qiraat, khatil Quran, apapun cabangnya, hanya untuk ikut MTQ. Selesai MTQ, udah, itu nggak dikembangkan lagi ilmunya. Selesai, udah dapat piala, udah dapat hadiah, udah dapat umroh dari pemerintah, udah selesai dengan Qurannya. Itu kalau niatnya salah. Tapi jadikan Quran MTQ itu ajang untuk membuat kita makin dekat dengan Quran. Itu yang benar, insya Allah. Maka niat ini perlu kita luruskan. Termasuk hadir ke sini malam ini. Ngapain kita berkumpul malam ini? Oh, penasaran, pengen lihat Bang Muzammil. Selama ini cuma lihat di Instagram, cuma lihat di YouTube, cuma lihat di TV. Penasaran, pengen lihat aslinya, pengen dengerin suaranya. Udah lihat belum? Udah dengar? Oh, udahlah. Bismillah. Udah lihat ya? Udah dengerin suaranya ya? Udah boleh pulang. Kamu udah lihat? Makanya niatnya diluruskan. Kesini mau dapat ilmu atau mau lihat saya doang gitu. Lillahi ta'ala atau lil Muzammil sekolah. Nauzubillah gitu. Ya lurusin lah ya. Dan kalau lagi nggak demi bisa dibuka. Ini apalagi nih, Masya Allah nih, yang akhwat-akhwat, yang ladies, yang cewek-cewek ini terlalu dekat gitu ya. Masya Allah gitu. Saya perlu menjaga diri nih ya. Teman-teman pun harus menjaga hati untuk yang berhak nanti di masa depan, Masya Allah ya. Jaga hati buat si dia, dan saya pun ada hati yang harus saya jaga di rumah sana. Oke, lanjut lagi. Tadi ilmuwan Islam, ahli matematika ya, Al-Khawarizmi. Masih di teknologi hari ini, Masya Allah, acara kita didokumentasikan dengan kamera. Betul? Siapa ilmuwan yang meneliti tentang lensa, tentang optik, tentang pembiasan? Siapa ilmuwan pertama? Ada yang tahu? Namanya Ibnu Haytham. Lagi-lagi ilmuwan Islam. Bukan hanya ahli fisika, tapi juga ahli biologi, karena juga merupakan orang pertama yang bedah anatomi mata. Mana pupil, mana kornea, itu ilmu Islam karyanya.
Di bidang kedokteran Ibnu Sina, ada Ibnu Nafis. Di bidang astronomi ada Al-Battani. Di bidang mesin otomotif ada Al-Jazari, orang yang menemukan roda bergerigi. Mekanika benda putar, cikal bakal dibuat jam sampai mesin otomotif hari ini itu karya ilmuwan Islam. Tapi kok kita tahunya asal penemu ini itu kok nama-nama orang barat, nama-nama orang Eropa semua ya? Itulah sekarang hari ini kita ditutupi dari kebesaran agama kita. Makanya kalau mau bangkit, pelajari lagi sejarah. Sepertiga isi Quran itu sejarah, kisah para nabi dan rasul kan banyak sekali dalam Quran. Kenapa Allah kisahkan? Karena sejarah itu bukan hanya sekedar nama tokoh, peristiwa, tahun kejadian, tempat kejadian, bukan hanya itu. Lebih dari itu, sejarah selalu mengulangi dirinya. Ketika berita kematian Abu Jahal sampai kepada Nabi dalam perang Badar, apa kata Nabi? Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh kecil sejarah berulang. Hari ini juga sama. Dulu Islam muncul di tengah-tengah gurun padang pasir. Ada dua imperium besar, Persia di timur, Romawi di barat. Islam muncul dari tengah, ternyata bisa mengalahkan kekuatan keduanya sampai menguasai dunia. Hari ini juga sama. Islam kan lagi lemah, belum memimpin dunia. Kekuatan besar hari ini ada dua. Dari barat, Amerika pewaris Romawi, dari timur ada Syiah Iran, juga komunis Chinese, itu pewaris Persia. Islam muncul ya di antara itu. Dari tengah ada kekuatan Turki Utsmani, dan ada Indonesia yang hari ini diperhitungkan oleh para ulama internasional, diharapkan menjadi tempat kebangkitan Islam akhir zaman. Allahu Akbar. Itulah yang disampaikan oleh masyayikh Palestina ketika berkunjung ke negeri kita, karena melihat ghirah umat memakmurkan masjid, menghadirkan majelis ilmu. Masya Allah, tahfizul Quran di mana-mana, tren hijrah sedang bergema. Ini tanda-tanda kebangkitan, tapi kita jangan berleha-leha ya. Karena hijrah itu ditunggangi sama iblis. Bisa dibelokin niatnya atau digagalkan prosesnya. Soalnya dulu ketika Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu iblis sampai turun tangan menyamar jadi kakek-kakek tua berwibawa untuk memberikan pasukan ke musyawarahnya kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah hijrah Nabi. Usulan yang di ACC sama iblis apa? Nabi dibunuh, memutus pemuda-pemuda dari setiap kabilah. Jadi keluarganya Muhammad tidak bisa menuntut balas. Iblis sampai turun tangan mengajarkan hijrah. Jadi harus hati-hati kita hari ini. Baik teman-teman semuanya yang disayang Allah, begitulah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu berada di suatu peradaban, masyarakatnya, keluarganya, pribadinya dekat dengan Quran, akan Allah berikan kemenangan dengan izin Allah, akan Allah berikan kejayaan, akan Allah angkat derajat, akan Allah muliakan. Itu fakta sejarah. Kita belajar dari sejarah agar kita bisa mengulanginya kembali. Hari ini mungkin Islam memang lagi redup cahayanya, tapi insya Allah pasti akan bangkit. Karena tanabbuk Rasulullah dalam hadis sahih, sebelum kiamat Islam akan kembali berjaya. Terbagi menjadi 5 fase, kita udah ada di fase keempat nih. Tinggal bangkitnya Islam sekali lagi yang belum. Makanya caranya gimana? Kembali kepada Quran. Cara mengalahkan umat Yahudi gampang. Kita dekat aja sama Quran, dibimbing sama Allah lewat Quran, selesai itu umat Yahudi hari ini. Sekuat apapun mereka hari ini. Coba lihat perang Badar. Nggak masuk akal kan ya, 300 lawan 1000, persenjataan kurang. Tapi ketika Allah berkehendak, semuanya mudah, kun fayakun. Kita juga hari ini umat yang bercerai-berai, nggak bersatu, nggak punya kekuatan, ilmu juga tertinggal. Tapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita harus yakin, kita orang beriman, Allah akan kembalikan kejayaan itu kepada kita. Nah, nggak cukup hanya modal semangat, harus dengan ilmu. Makanya belajar, makanya semangat untuk membersamai Al-Quran. Baca Quran, bukan hanya dibaca,
Quran kalau dibaca-baca aja kita cuma dapat pahala, itu baik. Satu huruf, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 pahala. Itu kata Nabi. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi yang Allah inginkan lebih dari itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa itu tadabbur? Asal katanya dari dabara. Dabara itu kan artinya belakang. Kita pegang di belakangnya Quran.